Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Kita mulai lagi kuliah. Bahan kita di buku halaman 357 dan seterusnya. Dalam buku, beberapa batasan-batasan atau istilah dicantumkan pada halaman 358. Apa itu penyakit, parasit, patogen, rentan, tahan, virulen, epifitotik, kelas fisiologis, dan seterusnya. Itu kita tidak membicarakannya satu persatu dengan harapan kalian sudah mempelajarinya. Yang mau kita jelaskan di sini bahwa ekspresi penyakit itu berkait dengan genetik. Kalau kita lihat, mari kita lihat halaman 360, segitiga penyakit. Halaman 360, segitiga penyakit. Penyakit akan terlihat, akan muncul apabila dipenuhi 3 syarat, yaitu tanaman inang, lingkungan, dan patogen. Maksudnya begini, penyakit akan muncul apabila tanaman inang PK, rentan, dan ada patogen. Dan semakin parah indikasi penyakit itu apabila lingkungan mendukung. Tapi penyakit tidak akan muncul kalau meskipun tanamannya rentan, tapi patogennya nggak ada. Patogennya nggak ada, tanamannya rentan. Penyakit tidak akan terlihat. Nah, kalaupun patogen ada, lingkungan untuk berkembangnya patogen itu tidak mendukung, patogen itu tidak akan banyak berkembang. Jadi ini yang disebut dengan segitiga penyakit. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, apakah penyakit akan muncul apabila tanaman inang resesif, PK? Jawabannya pasti belum tentu. Belum tentu. Kalau patogennya tidak ada. Kalau kedua pertanyaan, apakah penyakit akan muncul kalau patogen ada? Jawabannya belum tentu. Sebab tanaman inangnya bisa saja tahan, resisten terhadap patogen itu. Ya Andi, kenapa kau Andi? Andi.
Tidak, Pak. Salah pencet, Pak. Jadi, cerdiklah dalam memahami pertanyaan. Cerdiklah dalam memahami pertanyaan. Jadi penyakit muncul apabila tanaman inang resesif, rentan, TK, dan ada patogen dan lingkungan mendukung perkembangan patogen atau lingkungan membuat tanaman inang tertekan. Itu dia, ya. Berdasarkan jumlah gen ketahanan terhadap penyakit, mana gen itu ada di kromosom, dikenal dua istilah, yaitu ketahanan gen tunggal atau single gene resistance. Ini disebut juga qualitative resistance. Jadi gen pengendali ketahanan itu satu, alelnya dua. Jadi ini disebut dengan ketahanan gen tunggal. Yang kedua adalah ketahanan gen ganda. Gennya banyak. Ini disebut juga multiple gene resistance. Disebut juga quantitative resistance. Kalau ketahanan gen tunggal tadi qualitative resistance, kalau ketahanan gen ganda disebut juga quantitative resistance. Pada ketahanan gen ganda, gen-gen itu menyebar pada beberapa kromosom dan setiap gen menyumbang ketahanan sedikit. Semakin banyak gen itu, semakin tahan tanaman itu terhadap patogen tertentu. Selain ketahanan pada yang berada pada kromosom, sering juga kepekaan tanaman itu terhadap penyakit itu karena diserang adalah sitoplasma T. Ini misalnya terjadi pada jagung pada tahun 60-an, 70-an, disebabkan oleh cendawan Drosera medis. Nah, kalau kita dari segi genetiknya, kita tentu akan secara aplikatif akan mencoba mencari gen ketahanan untuk dimasukkan ke dalam varietas tertentu. Pada pemulihan tanaman itu dilakukan. Cuman kita harus tahu di manakah kita mencari gen-gen itu. Umumnya pertama adalah pada varietas lokal. Pada varietas lokal yang eksis terus berkemungkinan memiliki gen-gen ketahanan sehingga dia terus-menerus bisa menurunkan keturunannya dengan selamat. Kedua, juga varietas-varietas introduksi. Introduksi maksudnya varietas yang didatangkan dari luar ke Indonesia, bisa dengan sengaja didatangkan varietas yang memang memiliki gen-gen ketahanan. Itu bisa kita gunakan sebagai induk untuk persilangan supaya turunannya memiliki gen-gen tersebut. Yang ketiga adalah tanaman pemulihan yang tidak terseleksi. Kadang-kadang di dalam proses pemulihan tanaman kita melakukan seleksi dan yang kita seleksi itu terbuang dari populasi karena apa? Karena dia
tidak memiliki produksi yang tinggi, padahal dia memiliki gen ketahanan. Jadi para pemulih tanaman sering melakukan kesalahan seperti itu. Jadi karena terbuang dia tanamannya, maka gen-gen tersebut hilang. Tetapi kalau kita dengan sengaja ingin mencari gen ketahanan, maka tanaman seperti ini tidak boleh mati, tidak boleh kita buang. Justru kita harus pelihara untuk dijadikan sebagai induk dalam perkawinan. Yang keempat adalah kerabat liar atau tanaman liar. Kerabat liar atau tanaman liar. Biasanya ini adalah di mana secara sejarah diketahui tanaman itu, asal-usul tanaman itu. Misalnya padi itu berasal dari India, kacang kedelai berasal dari Cina, lalu jagung berasal dari benua Amerika. Jadi tanaman-tanaman tanaman-tanaman liar itu kembali saya katakan mengandung apa yang disebut dengan gen-gen ketahanan itu. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa mencari gen tanaman liar itu untuk kemudian kita jadikan induk dalam persilangan dan turunan yang diharapkan memiliki gen ketahanan. Yang kelima adalah mutasi buatan. Kita telah pelajari pada kuliah sebelumnya apa itu mutasi. Ada mutasi alamiah, ada mutasi buatan. Mutasi buatan itu mutasi yang manusia ikut berperan menciptakan mutasi tersebut, misalnya dengan menggunakan senyawa-senyawa mutagen. Ada pertanyaan? Coba buka dulu videonya. Baik, bahan kuliah kita habis hari ini. Yang untuk hari ini, kita lanjutkan kuliah lagi besok. Kuliah pengganti dari Januari minggu pertama. Artinya minggu pertama Januari kita tidak ada kuliah, karena saya harus berobat ke Penang. Tapi minggu kedua, kita lihat nanti jumlahnya apakah sudah cukup atau enggak. Nanti saya tanya, dengan kuliah besok saya kira sudah 15. Nah kalau sampai kuliah besok sudah 15 kali kita bertemu termasuk UTS, maka di Januari tidak ada lagi kuliah genetika. Langsung kita nanti ke kuas. Nanti saya cek ke ketua kelas nanti ya. Sudah berapa kali kita masuk sampai hari. Baik, ada pertanyaan deh? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, selamat sore. Sampai ketemu. Sore, Pak. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Sore, Pak. Ya, Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Linknya sudah saya kirim ya.